tahu Kiai Imad kan? Tahu kan Kiai Imad? Tahu kan Gus Puat Pleret? Tahu kan? Tahu kan oknum-oknum kiai lainnya yang ada di belakang mereka? Tahu kan? Itu kiai-kiai yang nggak punya ilmu. Ilmu mereka bukan ilmu yang mendatangkan rahmat. Ilmu mereka justru mendatangkan malapetaka buat mereka sendiri. Ilmu mereka sama sekali tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu kalau kok mengajak kepada kebencian terhadap kaum muslimin yang lain, itu bukan ilmu. Ya, perhatikan baik-baik ya. Penyebab ilmu itu tidak bermanfaat atau tidak berguna, entah itu bagi diri pribadi atau orang banyak, yaitu ketika ilmu itu dibuat untuk mengadu domba. Ketika ilmu itu dibuat untuk menjatuhkan pribadi yang lain, apalagi yang disinggung itu adalah pribadi ulama, maka inilah yang akan menjadi tolak ukur bagi kita. Siapa itu Kiai Imad? Siapa itu Gus Puat? Nah, jangan sampai kita cuma tahu ikut-ikutan doang. Jangan sampai kita terprovokasi dengan provokasi yang sering mereka ucapkan di mimbar-mimbar mereka, di setiap pengajian mereka, di setiap konten mereka. Jangan sampai kita terhasut, karena naudzubillah kita nanti akan menjadi pribadi yang merugi. Naudzubillah, kita ikuti Kiai Imad, kita ikuti Gus Puat, serta oknum-oknum kiai yang ada di belakang mereka, yang sama sekali tidak mencerminkan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama sekali tidak mencerminkan. Padahal kita sudah punya contoh kiai-kiai panutan, kiai-kiai sepuh, ulama-ulama Indonesia, tapi terkenal di mancanegara, yaitu seperti sosok almarhum Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Maimun Zubair, Masya Allah, rahimahumullah ta'ala. Mereka adalah panutan kita. Nah, coba kalau ada kasus seperti ini, habaib dipojokkan, habaib dianggap batal nasabnya, habaib difitnah, para ulama dibenturkan, maka seharusnya kita tuh melirik ke belakang gitu. Melirik ke belakang bagaimana sikap ulama-ulama kita terdahulu. Jangan sampai kita itu mudah terpengaruh ya. Mudah terpengaruh sama provokasi oknum-oknum ulama lainnya. Ya memang ulama itu adalah panutan kita. Ulama itu adalah kompas bagi kehidupan kita. Tapi tidak semua ulama itu bisa langsung kita ambil ilmunya tanpa kita saring. Apalagi kalau yang keluar dari mulut mereka itu adalah ujaran kebencian. Apalagi sampai menimbulkan fitnah, sampai mengeluarkan kata-kata bahwa Bani Alawi itu keturunan Yahudi, Bani Alawi itu keturunan ini. Nasabnya tidak terbukti. Tidak ada kitab yang ada ayam bunyi ya di sini ya. Memang lingkungan yang agak-agak ribut ya, jadi ya beginilah.
ala kadarnya. Yang penting pesan ini tersampaikan. Oke, tenang Yam. Yang penting pesan ini tersampaikan. Jangan sampai kita masyarakat Indonesia menjadi korban pembodohan. Iya Yam. Oke, diam ya. Ribut ayamnya. Jangan sampai kita orang-orang Indonesia terprovokasi, termakan oleh hasutan orang-orang jahat di luar sana. Ya kita katakan mereka jahat karena memang mereka itu tidak punya hati. Kita yang dididik oleh ulama-ulama kita terdahulu untuk saling merangkul, saling berkasih sayang, menjadi pribadi muslim yang rahmatan lil alamin, tidak menjatuhkan pribadi muslim lainnya, tidak menjelekkan pribadi muslim lainnya. Maka dengan adanya didikan terdahulu seperti itu, maka dengan fenomena yang terjadi sekarang seharusnya kita berhati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan ajakan-ajakan orang yang membenci Islam. Ya sangat jelas ya, mereka Kiai Imad, Fuad Pleret, Wahabi serta oknum-oknum lainnya yang menjelekkan ulama yang lain, itu sudah jelas mereka ingin menghancurkan Islam. Jelas ya, dicatat ini, diingat, mereka ingin menghancurkan Islam. Karena begini, Islam itu dari dulu sampai sekarang itu mau dihancurkan oleh orang-orang kafir, tapi tidak pernah hancur. Dan salah satu cara untuk menghancurkan Islam itu sendiri adalah kita kotori keturunan Islamnya. Kita kotori orang-orang Islamnya biar mereka sendiri yang mengotori agama Islam itu sendiri. Dan terbukti mereka ini adalah lahir dari kotoran-kotoran itu. Kiai Imad, Gus Fuad Pleret, Wahabi dan oknum-oknum lainnya yang membenturkan ulama, yang menjelekkan ulama, para habaib. Ini adalah orang-orang ulama-ulama yang lahir dari kotoran-kotoran yang disusupi oleh orang-orang kafir. Entah mereka itu disogok yang jelas ya. Ini perlu diperhatikan dan diingat baik-baik. Mereka itu hasil dari sogokan. Oke? Diingat baik-baik, mereka adalah hasil dari sogokan. Gak mungkin mereka berani membuat statement-statement seperti itu. Gak mungkin kalau tidak karena sogok. Gak mungkin. Ingat baik-baik ya. Mereka itu dibayar sekian miliar ya. Perhatikan kata-kataku ya. Mereka itu dibayar sekian miliar. Mereka siapa? Ya, nanti tahu saja sendiri nanti. Ya intinya ke depan ini semoga akan terkuak siapa sebenarnya yang berada di pihak yang benar dan siapa yang berada di pihak yang salah. Siapa yang benar-benar ingin memurnikan Islam, menjaga Islam, dan siapa yang sebenar-benarnya ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Oke?